menyangkal lah kayak enggak, tidak. Nazi Jerman tidak akan berbuat seperti itu gitu. Tapi sebenarnya tuh si Stalin udah tahu kan. Sebenarnya udah tahu, menyangkal aja. Menyangkal aja ya. Mungkin karena takut juga kali ya. Mungkin salah satunya itu ya. Kita juga nggak tahu dah. Maksudnya dari fakta aslinya tuh Ya, kenapa gitu. Nggak tahu kan karena kita juga nggak ada di si perang ya. Belum lahir Mas ya kan. Belum lahir. Selamat siang semuanya. Saya di sini Kapi dan di podcast kali ini saya akan membahas tentang Perang Dunia Kedua. Kebetulan di sini saya juga sudah kedatangan dua narasumber, ada Mas Panji. Ya. Apa kabar Mas Panji? Baik. Dan juga Mas Padan. Baik. Mas Panji gimana nih kesibukannya nih? Biasa aja sih Mas, maksudnya kayak kesibukan sehari-hari ya kuliah gitu kan, pulang ngerjain tugas gitu aja sih kita. Nggak ada kayak kerjaan di luar? Enggak sih, belum ada panggilan. Panggilan aja kita mah. Laki panggilan. Iya betul. Kalau Mas Padan kesibukannya apa aja nih Mas? Saya sih sibuknya cuma kuliah doang, paling juga bantu orang tua kerja di seragam sekolah di keranji gitulah. Terus udah itu aja. Itu nggak aja. ada di luar aktivitas ini. Paling nongkrong sama teman kuliah doang. Nongkrong sama teman kuliah. Iya. Oke. Kebetulan kalian berdua ini paham betul ya tentang perang dunia ya. Waduh, nggak seberapa sih Mas, sekedar tahu aja kita ya, kan ngobrol-ngobrol aja ya di sini ya. Ngobrol aja ya. Jadi kalau ada salah-salah ya mohon maaf nih kita nih. Ya di sini kan lagi marak ya perang ya. Di 2022 tuh Ukraina Rusia antisipasi dan sekarang lagi besar-besaran nih perang Iran sama Israel ya. Ya. Dan ini jadi pembahasan podcast kita lebih menarik nih untuk mengulik ke masa lalu di Perang Dunia Kedua gitu. Sebelumnya yang nggak asing lah ini tentang operasi Barbarossa gitu. Sebelumnya Mas Panji dan Mas Padan tahu lah ya kan. Ya. Dan Mas Panji tahu itu apa sih tentang Barbarossa gitu. Saya pengen dengar dari Mas Panji dan Mas Padan. Oke. Buat Barbarossa sendiri ini kan menurut saya ya, dia itu operasinya Nazi Jerman untuk invasi ke Uni Soviet. Iya. Untuk alasan dasarnya mungkin salah satunya itu urusan personal ya kan, karena Nazi Jerman sendiri ini yang kita semua tahu sangat anti banget komunisme ya. Dan sedangkan Uni Soviet ini kan dia paham komunis. Mungkin itu juga salah satu faktor besar kenapa operasi Barbarossa ini bisa terjadi lah. Dan mungkin alasan lainnya karena sumber daya alam dari Uni Soviet itu sendiri. Banyak ya. Banyak banget, kayak ada pegunungan, ada hutan, ada macam-macam lah. Itu juga jadi salah satu faktor betapa sulitnya medan tempur di Uni Soviet juga tuh. Itu salah satu jadi Jerman kenapa mau invasi besar-besaran ke Rusia karena Nah, itu. iya kayaknya seperti itu. Tapi kalau kita tarik lagi ke Perang Dunia ke-1 di mana Jerman itu kan kalah ya. Dan dia ada nggak sih kayak saya mau balas negara Jerman ini mau balas dendam gitu ke negara Eropa gitu. Itu ada sangkut pautnya sih kira-kira di Perang Dunia Kedua gitu. Mungkin ya, karena gini, kita kasih analogi nih sedikit nih. Misalkan Perang Dunia ini terus, let's say Nazi Jerman ini nggak nyerang Uni Soviet untuk operasi Barbarossa ini, dia nggak nyerang nih, nggak yang pada tahun 1941 ini nih, dia nggak nyerang saat itu. Nanti pada akhirnya dari semua perang itu kan ada kata-kata yang dimana dua penjahat super tuh nggak bisa hidup di satu kota yang sama kan, atau dua pahlawan super tuh nggak bisa hidup di satu kota yang sama kan. Nah pada akhirnya ya harus cari nih siapa yang paling kuat. Jadi salah satunya mungkin ya pasti ada sih kayak dendam atau apa itu pasti ada. Makanya sebelum itu juga kan ada perjanjian non agresi antara Nazi Jerman sama Uni Soviet kan. Dia ya pokoknya di situ intinya dia saling nggak serang lah. Perjanjian antar mereka tuh kagak saling serang sama sekali gitu. Cuman ya pada akhirnya itu cuma jadi penghambat untuk perangnya mereka aja sih. Yang ya udah akhirnya terus kejadian juga kan operasi Barbarossa ini kan invasi juga. Tapi di pakta non agresi ya. Non agresi ya. Itu si Jerman benar gak sih nyerang invasi Polandia secara diam-diam tanpa sepengetahuan Rusia gitu? Itu yang saya baca dari berita sih kayak gitu, yang sepengetahuan saya. Tapi kalau menurut Mas Panji itu gimana? Invasi diam-diam sebenarnya dibilang diam-diam ada beberapa secara diam-diam, cuman
lebih ke jor-joran juga. Kejor-joran juga ya. Iya kan, lebih ke jor-jorannya juga. Bahkan selain dari selain dari Nazi Jerman sendiri yang nyerang ke Polandia kan ada bantuan dari Uni Soviet juga kan. Makanya pas operasi Barbarossa ini timbul dan Nazi Jerman mulai nyerang ke Uni Soviet, itu mulai timbul pertanyaan kan, kenapa kok bisa? Padahal di awal perang dunia kedua ini pas penyerangan Nazi Jerman ke Uni Soviet ke Polandia, Uni Soviet itu ikut bantu dari sudut timur. Itu sih setahu saya. Kalau Mas Fadlan ada pendapat gak tentang Jerman sama Soviet itu invasi Polandia, tapi si Jerman nih katanya nyerang diem-diem, cuman padahal dari menurut Mas Panji kan jor-joran gitu. Itu kalau menurut Mas Fadlan itu pandangannya seperti apa? Kalau menurut saya sih tentang invasi Polandia itu Jerman kan dibantu sama Uni Soviet ya. Kenapa tuh? Kenapa kan? Kenapa bisa terjadi perang dunia tentang operasi Barbarossa ini? Kan saya juga bingung tuh tentang invasi Polandia itu. Oke, berarti nggak ada ini ya Mas ya, apa namanya? Masih bingung lah. Pendapat dari Mas Fadlan ya tentang hal ini ya. Menarik sih tentang Jerman dan Soviet ini sama penguasa blok barat dan timur ya. Di Perang Dunia Kedua si Stalin itu katanya ngirim intelijen ya, bener nggak sih Mas? Ngirim intelijen, lebih tepatnya mungkin ini kali ya. Jadi sebelum terjadinya operasi Barbarossa ini kan udah mulai kelihatan nih pergerakan dari Nazi Jerman tuh udah mulai bangun barak, bangun pasokan logistik mereka yang ngarahnya tuh ke arah Uni Soviet. Dan Stalin ini udah sempat dengar beberapa kabar nih dari intelijennya dia maupun intelijen luar gitu. Intinya dia udah dapat kabar lah dari intelijen dia bahwa kemungkinan besar Nazi Jerman ini lagi ngarah ke Uni Soviet, mau nyerang Uni Soviet. Tapi yang saya tahu itu ya si Stalin ini dia tutup telinga, dia entah mungkin kayak saya rasa kayaknya dia takut juga ya sama Nazi Jerman kan ini cukup kuat ya. Nggak bisa dipungkiri kalau Nazi Jerman itu salah satu raksasa juga di situ kan. Walaupun Uni Soviet ini juga ya kuat-kuat juga, tapi kan mungkin ada hal lain lah yang bikin si Stalin ini tutup telinga. Mungkin salah satunya juga karena perjanjian non agresi tadi. Mungkin dia kayak menyangkal, kayak mental block gitu, kayak hal yang selama dia percaya ini, kayak perjanjian yang selama ini dia percaya itu kayak enggak, ini masih ada perjanjian ini, harusnya Nazi Jerman nggak akan nyerang kita dong, aman-aman aja dong kita kan fine-fine aja. Kan kita juga sebelumnya udah saling bantu ya, saya sempat pernah bantu gitu kan, kayak si Uni Soviet pernah sempat bantu penyerangan ke Polandia kan, kayak makanya dia mungkin mikirnya situ harusnya enggak deh gitu. Oh, berarti kayak jadi si Stalin itu mikir kayak jadi udahlah ini cuman apa namanya Jerman ngelakuin hal itu karena buat jaga-jaga kali. Iya mungkin kayak jadi bukan buat nyerang Uni Soviet enggak gitu si Stalin. kayak cuman cari tahu aja sih kayak gitu. Cuman sebelum dia masuk operasinya juga kan Stalin itu kayak udah dengar kan dari intelijennya, tapi dia menyangkal lah kayak enggak, tidak Nazi Jerman tidak akan berbuat seperti itu gitu. Tapi sebenarnya tuh si Stalin udah tahu kan. Sebenarnya udah tahu, menyangkal aja. Menyangkal aja ya. Mungkin karena takut juga kali ya. Mungkin salah satunya itu ya. Kita juga nggak tahu dah maksudnya dari fakta aslinya tuh kenapa gitu. Nggak tahu kan karena kita juga nggak ada di si perang ya. Belum lahir Mas ya kan. Belum lahir. Iya. Stalin, menarik ngomong Stalin. Tapi banyak yang bilang nih kenapa ya keras kepala gitu, sampai banyak berita gitu. Kenapa sih nggak mau dengerin intelijennya gitu? Padahal mas sebenarnya yang dari Mas Panji juga masuk akal kali. Emang seperti itu. Mungkin fakta di lapangan ya kemungkinan besar kali ya. Karena mungkin ada kemungkinan si Stalin itu takut atau mungkin nggak ngerasa banget lah kalau Jerman itu mau benar-benar nyerang Rusia atau Uni Soviet Iya. Oke. Ya kalau sekarang udah jadi Rusia ya. Ya sekarang jadi Rusia. Sekarang pecah juga itu sama Ukraina. Oke, langsung saya sini sedikit mau tanya-tanya nih tentang rencana dari Barbarossa sendiri gitu. Itu si Jerman ya, benar ya? Tentang rencana itu ya. Sebenarnya tujuannya dia bertujuan untuk kemana sih arahnya si Jerman itu buat ngebuat operasi ini gitu. Apa emang dia
tujuannya mengarahkan semua kekuatannya untuk benar-benar ambil front timur karena emang sana ada sesuatu yang dituju gitu. Kayak sorry tadi Mas Panji sebelumnya bilang sumber daya alamnya banyak ya, Iya. kayak dari minyak, gunung segala macam, dan itu juga buat alutsista perangnya si Jerman untuk menguasai negara itu. Atau ada cara lain sih, atau ada hal lain gitu yang Jerman mau kuasai dari front timur itu? Menurut saya sih selain sumber daya alam dan hal personal tadi, saya sempat dengar dan baca juga ada fakta menarik juga. Salah satunya itu, jadi Nazi Jerman ini pada saat operasi Barbaros ini lagi berjalan ini diambil arkeolog. Iya, ilmuwan dan arkeolog. Iya. Jadi ilmuwan dan arkeolog ini tuh ditugasin sama Nazi Jerman buat nyari kayak prasasti tentang rasnya mereka gitu lah. Si Nazi itu. Iya, jadi kayak ada suatu isu gitu di media. Saya agak lupa juga soal beritanya. Kayak ada apa yang namanya itu? Prasasti itu namanya apa sih? Iya, prasasti. Apa? Peninggalannya mereka gitu yang katanya kalau mereka bisa dapetin itu tuh ya mereka jadi lebih luar lebih superior lagi lah, karena superioritas banget nih mereka yang dimiliki banget superioritas dari ras Arya ini kan. Ras Arya itu kan rasnya Nazi Jerman yang kulitnya putih, ada pirang, mata biru tuh ras Arya kan. Pokoknya dia dari si arkeolog ini ya dia nyari gituan lah. Itu agak aneh sebenarnya, tapi saya belum cari lebih lanjut juga sih sebenarnya tujuan sebenarnya dan apa yang dia cari dan dapat apa enggaknya tuh ya kan. Cuman itu ada lah beberapa yang membahas kalau pada saat operasi Barbarossa ini berjalan tuh Jerman juga ngirim arkeolog gitu buat nyari prasasti atau semacamnya gitu lah. Mas Fadlan, jadi kalau menurut Mas Fadlan pandangannya gimana itu tentang si Nazi dengan rencana operasi Barbarossa ini? Apa emang dia ini tuju bener langsung nyerang Uni Soviet atau enggak nyerang perintilan-perintilan dulu kan, karena Uni Soviet di situ nggak sendiri kan? Menurut pandangan Mas Fadlan itu gimana sih? Yang saya tahu itu kan Jerman nyerang blok timur tuh, counter timur tuh ada short, center dan apa lagi tuh lupa saya. Ya itu salah satu apa namanya, kalau nggak salah sepengetahuan saya itu ada salah satu taktiknya Hitler gitu. Ya, Three Army itu. Front ya. Apa namanya? Sorry? 3 army. Ya, Three Army. Oke. Kalau nggak salah tuh 3 army itu kan untuk menuju ke perang dunia II kan, untuk menuju Jerman perang menuju situ tuh ada Kiev. Saya agak lupa masalah petanya. Iya, Peta dulu, intinya itu front timur lah ya. Iya. Pokoknya lah. Front timur ya. yang Apa, kalau Eropa Kiev Timur. itu kalau nggak salah sekarang udah bagian dari itu udah masuk bagian Ukraina deh. Iya, Ya, Kiev ya, Ukraina ya sekarang. Kiev ya. Ya, pada intinya dia nyebar dari timur, barat sama selatan. Yang titik ujungnya, titik intinya itu ke Moskow. Jadi titik dari operasi Barbarossa ini itu harusnya berakhir di Moskow. Jadi kemenangan Nazi Jerman ini kalau dia bisa ngerebut si Moskow ini. Oh, berarti dia langsung pada titik tujuannya tuh sebenarnya Moskow ya. Nah, cuman dari 3 titiknya juga nih ada beberapa alasannya juga sih, kayak yang ke timur, saya agak lupa dah itu timur ke bagian mana sama bagian mana gitu. Cuman setahu saya yang di timur apa yang di selatan gitu dia buat ngambil minyak dulu. Jadi di situ ada sumber minyak lah di bagian timur itu kalau nggak salah. Sumber minyaknya melimpah, jadi dia yang timur ini tugasnya ngambil minyak itu. Terus yang tengah ya buka jalur logistik juga lah sekalian, sama buka jalan lah. Front tengah kan ya blitzkrieg dia kan. Yang front tengah ini. Yang selatan itu agak lupa sih sebenarnya. Kurang lebih ada 3 front gitu lah. Ada 3 jalur lah. 3 jalur buat nyerang si Uni Soviet itu ya. Tapi sebelum pembahasan lebih lanjut, menurut kalian berdua nih, operasi itu berlebihan gak sih? Kayak akhirnya si Hitler ya menurunkan banyak pasukan ke Uni Soviet gitu. Sedangkan dia nggak tahu sekutu yang diajak kerjasamanya saya Jepang sama satu lagi siapa?
Roma Italia ya, itu bisa ngirim bantuan apa enggak gitu, karena kan itu benar-benar operasi yang sangat besar gitu, dan menurut pandangan saya ya sedikit fatal lah kalau misalnya emang nggak ada pasokan bantuan dari sekutu gitu. Menurut pandangannya gimana? Mungkin Mas Fadlan dulu mau ngejawab? Pagi duluan aja nggak apa-apa. Oke, menurut saya karena salah satu faktornya juga sih karena kepedeannya dari Nazi Jerman ini ya, dia udah pede kayak bukan pede juga, selain pede juga dia ada target lah bahwa operasi ini harusnya berjalan nggak terlalu lama, harusnya berakhir sebelum musim dingin turun, sebelum musim dingin datang lah. Makanya mereka nggak terlalu ada preparean buat di musim dingin juga kan. Itu juga jadi salah satu faktor pukulan yang kuat lah. Kenapa operasi ini bisa gagal? Itu salah satu faktor yang kuat juga tuh, karena kurangnya pasokan logistik. Benar. Terus karena musim dingin udah keburu turun, yang titik dinginnya itu bukan sekedar musim dingin biasa, tapi musim dingin ekstrim sampai minus 40 derajat ya kan. Yang akibatnya ya jadi pasukan infanterinya pada mati beku. Terus tank nggak bisa jalan, terus beberapa Senjata bisa dipakai. iya persenjataan juga macet ya kan, karena beku ini karena dingin kan. Berapa itu sih, terus sama salah satunya ya medan tempur di Uni Soviet ini yang Dengan ekstrim. cukup kacau dan macam-macam ya kan. Ya kayak yang tadi saya sebutin kan, ada pegunungan, ada apa, cari pasti ada lah di Uni Soviet itu. Tapi sebelum dia nyerang itu, kalau nggak salah saya pernah dengar gitu, katanya si Hitler ini nggak mau dengerin para jenderal gitu untuk jangan terburu-buru nyerang, karena ya tahu sendiri medan yang saya tadi sebutkan kan seperti itu ya. Itu benar gak sih adanya hal seperti itu, Mas Fadlan? Menurut saya sih benar, ya kan. Tapi Hitler ini selalu keras kepala karena untuk nyerang Uni Soviet itu terlalu terburu-buru. Udah gitu terlalu terburu dan terlalu ini ya, banyak buang pasokan logistik. Nah gitu. iya, seperti itu. Nggak ngeliat kondisi di belakang gitu ya. Ya. Di si apa istilahnya ya, jadi senjata makan tuan loh buat Iya, Jerman. betul gitu ya. Karena emang jangan dengan para jenderal juga gitu. Oke. Dari hal itu, Uni Soviet itu saya pengen tahu peran-peran negara lain gitu. Apakah Jerman condong perang ke Uni Soviet doang? Pasti kan kayak negara besar lain itu kayak Prancis, Inggris, atau ya pahlawan kesiangan Amerika itu ikut peran penting gak sih dalam pertahanan Uni Soviet gitu, membantu gitu dari negara-negara besar itu buat menyerang Jerman, balik Jerman juga, atau mereka itu perang masing-masing dari sekutunya Jerman tuh, kayak ada yang perang Roma Italia atau perang Jepang gitu. Itu bagaimana sih Mas? Pendapat Mas Fadlan atau Mas Panji? Mungkin dari saya dulu, tambahan dari pertanyaan yang sebelumnya kan, yang tentang si Hitler ini tuh nggak mau dengerin kata jenderal-jenderalnya. Nah, betul. Salah satunya juga kan kenapa jenderalnya nyuruh Hitler buat nunda operasinya ini, karena ya mereka juga lagi buka front di Inggris gitu. Dia lagi perang juga kan sama Inggris. Lagi ada konflik juga, makanya kayak mending tunda dulu aja nih. Gak bagus buka dua front sekaligus. Kayak kena third party lah kalau di game gitu. Kayak kena dua serangan sekaligus itu gak bagus. Itu jadi salah satu hambatan juga tuh kenapa si jenderal ini nyuruh jangan dulu, tahan dulu, tunda dulu, tapi si Hitlernya tambeng juga kan kayak kepala, iya, balik lagi udah gue pengen buru-buru hantem aja dulu ya kan dia. Kuasain barat dan timur lah, jadi negara superpower di situ. Iya, itu mungkin. Tapi kalau peran negara lain itu menurut Mas Panji ikut andil besar gak sih? Atau karena kan saya baca tuh di sejarah tuh Amerika itu mengakui kalau dia ya yang sebenarnya menangin perang dunia kedua, dan di situ yang katanya Rusia jadi marah gitu sama Amerika. Padahal si Amerika itu cuma nyerang Jepang ya? Iya. Apa namanya? Nagasaki ya? Hiroshima Nagasaki, pengoban. Tapi si Amerika itu bilang ke Rusia kalau dia yang memasoki senjata-senjata untuk kalian bertahan gitu. Sebenarnya perannya Amerika itu besar gak sih? Sampai dia bilang jadi
pemenang atau pahlawan lah di Perang Dunia Kedua gitu bagi negara-negara Barat yang lain. Sampai Rusia itu nggak mau apa namanya tanda tangan perjanjian NATO ya, dia keluar ya kalau nggak salah. Menurut Mas Panji gimana? Menurut saya peran Amerika sendiri udah pasti besar lah. Setelah dari Operasi Barbarossa ini kan akhirnya Amerika ikut turun ke medan perang ya kan. Dia terjun langsung lah ikut medan perang. Untuk andilnya sendiri ya, saya agak lupa ya. Apa aja peran dia. Pengetahuan Mas Panji aja deh. Atau Pasti dia ada masuk juga ke Uni Soviet pada saat penyerangan Operasi Barbarossa ini. Selain Uni Soviet yang bertahan dengan cara menghanguskan tanahnya sendiri kan, itu untuk matiin dari jalur logistiknya si Nazi Jerman ini. Jadi mereka ngebakar tanah mereka sendiri biar Nazi Jerman ini kehabisan bahan logistik. Ya pasti ada bantuan dari sekutunya si Uni Soviet ini juga, karena ya gak seenteng itulah buat lawan Nazi Jerman ini. Kalau dari Mas Perdan, bagaimana perang andil si Amerika yang merasa jadi pahlawan di Perang Dunia Kedua? Buat saya sih itu Amerika itu dalam perang ini cukup besar juga, karena itu sudah perangi Jepang itu kan dia pernah Jepang kan pernah dibombing tuh, ya kan? Di Hiroshima Nagasaki. Pernah bom nuklir, ya kan? Iya. Di Hiroshima kan Iya benar, Hiroshima Nagasaki itu tapi 1945. itu udah kelar. Operasi Barbarossa udah kelar lah mas. Enggak, saya cuma Amerika. Kan hanya ya setahu itu doang sih tentang Amerika itu. Oke. Tapi itu menarik tentang pengeboman Amerika ke Jepang itu juga salah satu hal yang menarik di Perang Dunia Kedua. Jerman itu 1941 Operasi Barbarossa ya. Kira menurut Mas Panji sebenarnya operasi ini dampaknya ke Jerman sendiri itu bagaimana sih? Dampak ke Nazi Jerman sendiri udah jelas telak banget ya. Kalah. Operasinya tuh bisa dibilang gagal total gitu. Ya, jatuhnya dampaknya besar juga lah. Dan ini kan juga jadi salah satu pukulan telak dari Jerman. Kepada Nazi Jerman sendiri kan yang jadi turning point-nya mereka lah. Jadi yang tadinya lagi kuat-kuatnya perlahan mulai keropos dan ya hancur. Mulai digerogotin ya. Salah satunya karena habis di Operasi Barbarossa ini yang udah ngepasok logistik dan peralatan dan bahkan infanterinya yang banyak juga kan, itu jadi rugi juga kan dari Nazi Jermannya juga, dari sumber dayanya mereka juga habis juga lama-lama. Itu jadi salah satu lah timbal balik dari Perang Dunia Kedua ini. Bisa dibilang Operasi Barbarossa ini, kegagalan dari Operasi Barbarossa ini tuh salah satu faktor dari kekalahan Nazi Jerman di Perang Dunia Kedua. Oke, jadi di penghujung ini berarti sebenarnya tuh Jerman kuat gitu. Kalau menurut pandangan saya, Jerman bisa kuat. jadi negara superpower kalau nggak gegabah. Menurut pandangan Mas itu gimana sih? Benar, beberapa tindakannya kan emang cukup ceroboh juga, kayak salah satunya kita bahas ini kan Operasi Barbarossa itu sebuah tindakan yang dipaksakan juga kan. Paksakan. Karena ya dia lagi buka front di Inggris juga, lagi perang juga sama Inggris, tiba-tiba mulai invasi ke Uni Soviet itu kan fatal tuh. Benar-benar fatal gitu, ngeluarin pasukan banyak dari sumber daya segala macam. Iya, dengan strateginya. Sebenarnya strateginya matang bisa dibilang. Iya. Cuman salah perhitungan mungkin atau ya dari Uni Sovietnya juga kuat sih, kayak tindakan-tindakan dari Stalin ini juga luar biasa juga kan. Salah satunya yang bumi hangus kan, ladangnya dia itu kayak tanah mereka sendiri dihancurin itu kan, itu juga salah satu tindakan yang berani dan mengagetkan lah. Kayak yakin Nazi Jerman juga nggak expect kalau si Uni Soviet bakalan sampai segitu parahnya kan. Bahkan kan pada saat operasi itu juga ada beberapa kabar kalau beberapa anak-anak sama wanita juga ikut andil juga kan di situ. Jadi sebagai pengintai juga kan, mencari informasi dan segala macamnya. Iya. Jadi yang nggak expect lah Nazi Jerman mungkin nggak sampai sejauh itu mungkin.
mungkin karena si Hitler juga ini ya mas, apa namanya kayak keras kepala juga gitu, Iya, pengen Iya, selalu betul-betul lah. nguasain lawan barat. Ya sama itu, balik lagi dia kan selalu membanggakan superioritasnya dia dan dia merasa ya siapapun lawannya saya yang menang Pas gitu. gitu. Udah pasti menang gitu, santai aja lah, nggak usah buang-buang tenaga, kita pasti menang gitu. Mungkin ini ada juga kayak bener-bener apa balas dendam yang tinggi gitu di perang dunia ke-1 setelah dia kalah gitu. Iya betul, itu mungkin juga jadi salah satu faktornya juga. Jadi ya kita tutup podcast kali ini ya. Terima kasih juga Mas Panji sudah. Iya sama-sama Mas Kavi, menarik sekali pembahasan kali ini ya. Terima kasih sudah berbagi pendapatnya. Jadi pada podcast kali ini kita tutup dan itulah kenapa kalian jangan sombong, karena sombong akan menghancurkan kalian. Itu yang kita ambil dari negara Jerman. Terima kasih, saya Kavi, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.